warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum, jamaah salat Isya, dan insyaallah sekaligus kita akan melanjutkan nanti salat tarawih berjamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah memilih kita. Allah memilih kita termasuk orang-orang yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, pemerintah menetapkan bahwa 1 Ramadan tahun 1442 insyaallah mulai malam hari ini, karena tentunya di dalam kalender Islam pergantian hari itu mulai semenjak tenggelamnya matahari. Maka sekarang ini berarti sudah hari Selasa dan sudah memasuki tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Tentunya ini nikmat yang besar. Di saat banyak saudara-saudara kita yang sudah Allah panggil sebelum sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Kemarin saya punya teman, orang tuanya sangat berharap, bercerita kepada saya bagaimana orang tua pengen puasa tahun ini lebih maksimal, bagaimana untuk meningkatkan sholatnya, sedekahnya. Namun qadarullah, Allah berkehendak lain. Allah sudah ambil beliau, Allah wafatkan beliau 2-3 hari yang lalu sebelum bertemu dengan Ramadan. Tentunya orang-orang yang seperti ini banyak. Maka kita bersyukur kepada Allah, hari ini Allah memilih kita termasuk yang mampu bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian tentunya sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang besar dan agung ini, kita perlu mencermati hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam Sahih Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadanu thumman salakha qabla an yughfara lahu." Sungguh celaka, sungguh rugi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan habis selesai, akan tetapi dosa-dosa dia belum diampuni. Memang sekarang kita baru di hari pertama, akan tetapi nanti akan kita rasakan betapa cepatnya Ramadan itu berlalu. Sekarang mungkin masih terasa lama karena memang belum kita lewati, tapi nanti Masya Allah seolah-olah cepat sekali. Maka hadis ini perlu kita ingat-ingat, perlu kita jadikan pedoman kita, perlu senantiasa kita hadirkan dalam hati kita sebagai cambuk bagi kita. Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang bertemu Ramadan akan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya setelah Ramadan habis. Tentunya setiap dari kita punya dosa. Siapakah di antara kita yang tidak pernah ngerasani atau ghibah? Minimalnya tatkala berbicara dengan istri kita di rumah, kan gitu.
maka setiap dari kita pasti punya. Sehingga kesempatan di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ketaatan kita, dengan harapan dosa-dosa kita pun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga perlu kami ingatkan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Allah itu kalau menginginkan kebaikan pada seseorang, maka ista'malahu, Allah jadikan dia beramal. Para sahabat pun bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Rasulullah kembali menjawab, Allah bimbing dia untuk berbuat kebaikan, Allah tuntun dia untuk berbuat ketaatan, dan Allah wafatkan dia di dalam ketaatan. Maka tentunya hadis ini pun mengingatkan kita, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan, Ramadan ini kesempatan kita untuk beramal soleh. Ramadan ini kesempatan kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ramadan tahun ini kesempatan bagi kita untuk menebus Ramadan-Ramadan yang lalu, yang mungkin sangat-sangat berbeda kualitas ibadah kita di Ramadan yang lalu. Buka bersama pun tidak semarak kan gitu. Tarawih pun sebagian masjid justru tidak ada sama sekali. Kalaupun masih menjalankan tarawih pun dengan sangat terbatas jumlahnya. Kalau orang sudah sholat di rumah, bukan di masjid, saya yakin kualitasnya sangat-sangat berbeda jauh. Kalau di masjid kita bisa lebih khusyuk, bisa lebih lama, di rumah biasanya lebih cepat. Kalau di masjid setelah sholat kita bisa membaca Al-Quran, ada temannya mendorong kita membaca Quran pula. Tapi kalau di rumah, habis sholat berjamaah tarawih sama keluarga, napa Pak yang dilakukan? Kan tidak mungkin tadarusan, kecuali yang memang orang-orang yang betul-betul sangat bagus di situ. Itu yang perlu saya ingatkan. Yang kedua, yang pertama tadi kita waspada agar jangan sampai menjadi orang yang rugi. Yang kedua, kalau ingin menjadi tidak rugi tadi, kita menjalankan, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, yang perlu kita ingatkan pula, Ramadan itu kalau tidak 30 hari atau 29 hari. Umur Ramadan hanya 30 hari atau 29 hari. Artinya apa? Artinya nanti tatkala beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, ya jangan sampai menjadikan Ramadan hanya 10 pertama atau 20 awal. Yang 10 terakhir lupa semua, sibuk dengan berbagai macam persiapan untuk hari raya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung amalan penutup dia. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang begitu. Baik buruknya seseorang, untung ruginya seseorang, itu tergantung amalan terakhir dia. Orang yang mengawali Ramadan dengan berbagai macam ketaatan dan kebaikan, mulai sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, membantu orang lain, dan seterusnya,
Akan tetapi kalau dia tutup Ramadan dengan foya-foya, bahkan mungkin kemaksiatan dan dosa, maka tentunya ya Ramadan kualitas dia nanti di akhir itu. Kualitas, kalau pengen tahu sejauh mana kualitas ibadah kita di Ramadan, nanti kita lihat 10 hari terakhir. Maka mumpung masih di hari awal, kami ingatkan atau kita ingatkan, kita sama-sama mengingatkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa istiqomah? Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu kalimat yang sangat penting, yang cukup saya jadikan pegangan, saya tidak perlu bertanya lagi kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini menunjukkan bahwa istiqomah perkara yang penting, perkara yang sangat urgen, perkara yang diharapkan. Makanya amal kebaikan itu bukan banyaknya, tapi adwa muha wa in qalla, yang paling kontinu, paling istiqomah meskipun sedikit. Kalau bisa banyak dan istiqomah tidak dilakukan, kan gitu. Kalau banyak tidak istiqomah, maka lebih baik sedikit namun bisa istiqomah. Ini sebagai cambuk bagi kita di awal Ramadan, agar jangan sampai terlena melupakan nanti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Agar tidak hanya beribadah di 10 hari pertama, 10 kedua mulai berkurang, yang terakhir mulai berkurang. Di antara caranya adalah pertama, perbaiki niat. Faktor paling besar, faktor paling penting itu sejauh mana keikhlasan kita. Semakin ikhlas, maka seseorang akan bisa istiqomah dalam mengerjakan ketaatan. Semakin tidak ikhlas, maka akan semakin nomor 1 dalam meninggalkan kebaikan. Karena ketika orang ikhlas beribadah hanya untuk Allah, dia tidak peduli mau banyak orang, sedikit orang, atau sesibuk apapun, karena dia merasa sangat butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mencaci maki dia, mencela dia, atau ada yang memuji atau tidak ada yang memuji, sama. Karena dia beribadah bukan untuk manusia, dia beribadah bukan untuk mencari gelar, dia beribadah bukan untuk mencari kedudukan atau mencari pujian, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini langkah yang paling pertama, perbaiki niat murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua adalah agar bisa istiqomah, kita isi waktu kita dengan membaca cerita kisah para salaf, bagaimana mereka di dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, bagaimana sedekah mereka, bagaimana mereka tadarus Al-Quran, bagaimana mereka sholat malam dan seterusnya. Itu akan mampu memacu kita, oh ternyata orang-orang terdahulu lebih bagus ibadahnya. Dan yang terakhir, di antara cara pula agar bisa istiqomah adalah tidak melupakan doa kepada Allah, memohon kemudahan kepada Allah.
memohon bantuan kepada Allah. Karena Bapak Ibu rahimanillah wa iyyakum, sekuat apapun seseorang menahan makan, kalau Allah tidak berikan hidayah kepadanya untuk puasa, apa mungkin Pak dia puasa? Sekuat apapun seseorang berdiri, Bapak kalau pergi ke markas-markas militer itu kan mereka di gerbang ada yang menjaga, satu orang tegak memanggil senjata, nggak bergerak sama sekali. Itu kan kuat kan gitu. Nggak tahu shiftnya berapa jam itu Pak, 1, 2, 3 jam atau berapa jam itu. Yang saya pengen sampaikan apa? Yang pengen sampaikan adalah itu bukan jaminan orang yang kuat berdiri, bukan jaminan dia kuat berdiri di dalam menjalankan sholat malam. Orang yang masih muda, tegak, sehat, kuat pun belum tentu jaminan mampu menjalankan sholat malam. Tapi orang yang sudah sepuh, tua, fisik pun berkurang, terkadang justru luar biasa. Rahasianya apa? Rahasianya adalah kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Maka kita pun berdoa kepada Allah. Di antara doa yang harusnya kita panjatkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan yang Engkau jadikan mudah. Salat berat kecuali Allah jadikan mudah atas kita. Puasa pun berat kecuali Allah jadikan mudah atas kita. Itu kita sering perbanyak. Di antara doa yang lain yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar mampu menjalankan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Di antara doa yang harusnya kita sering panjatkan kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah saya di atas agamamu, teguhkanlah hatiku di dalam taat kepada Engkau. Itu beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk bisa istiqomah. Demikian mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan malam pertama ini, yang pada intinya istiqomah itu sesuatu yang harusnya kita persiapkan dari sekarang. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi